Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester tentang project 1, yaitu tugas yang diberikan oleh Bapak Gunadi, yaitu sidang komprehensif skripsi. Lanjutan dari UTS kemarin, yaitu sidang laporan. Hal ini yang sudah saya jelaskan itu aplikasi penginputan laporan kerja harian pegawai staf menggunakan metode Smart berbasis Android di Poltekkes Pekanbaru. Latar belakang masalah proses pembuatan laporan kinerja harian pada saat itu masih manual atau pengetikan. Belum seragam dalam pembuatan laporan kerja harian. Waktu pelaporan kegiatan dalam hal ini tentu dapat menyebabkan sistem pelaporan tidak terkoordinasi. Tujuan pembuatan aplikasi. Tujuannya yaitu pembuatan ini dapat terkomputasi dan terekam dalam database. Selanjutnya bentuk laporannya seragam atau uniform. Penginputan data LKH bisa di mana saja, bisa di kantor, di lapangan, dan sebagainya. LKH ini ditunjukkan khusus kepada pegawai atau staf dan pelaporan terkoordinasi dengan baik. Perancangan seperti yang sudah dijelaskan pada tes kemarin, yaitu seperti ini. Sistem informasi yang lama tidak ada komputerisasi. Sistem yang dikhususkan seperti ini yaitu mempunyai database dan terdapat sistem yang terkomputerisasi. Tugas diagram ini untuk diagram admin, itu login mempunyai tugas yaitu lihat data pegawai, input data pegawai, username dan password, lihat data pejabat pegawai, penilai, input data pejabat dan logout. Use case diagram pegawai. Itu terdapat login, ada 5 menu, yaitu input kegiatan, laporan kegiatan, semua, laporan kegiatan terverifikasi, cetak laporan dan logout. Use case diagram pejabat penilai, yaitu login, lihat daftar pegawai, pilih pegawai, verifikasi pegawai, dan logout. Untuk tugas akhir ini yaitu ada tambahan, yaitu di activity diagram. Dalam activity diagram itu terdapat dua menu, yaitu admin dan sistem, di mana terdapat masukkan username dan password, verifikasi username dan password, halaman utama, menu, dan logout. Begitu juga dengan login pegawai. Login pegawai sama seperti login admin. Masukkan username login, verifikasi apakah diterima atau enggak. Kalau tidak, akan kembali ke username, dan apabila diterima akan masuk ke halaman utama dan langsung ke menu. Dan activity diagram pejabat penilai mempunyai masukkan username, password, verifikasi username dan password. Tambahan lagi yaitu sequence diagram. Sequence diagram ini untuk pada login admin, itu admin akan membuka form login, memasukkan nama dan password, proses login. Apabila tidak masuk, maka kembali lagi ke masukkan nama dan password. Apabila diterima, maka masuk ke akses admin. Lanjut untuk pegawai pada admin. Maaf, ini untuk input pegawai. Jadi admin itu menginputkan data-data pegawai ke dalam sistem. Yaitu admin akan membuka form input pegawai. Dalam form input pegawai ini, admin akan menginput data pegawai, username, password, kemudian melakukan proses simpan ke database.
Kemudian admin akan menginput pejabat penilai di database, yaitu membuka form input pejabat penilai, input data penilai, username, password, simpan ke database. Admin dapat melihat data karyawan sebagai berikut: membuka form data pegawai, melihat data pegawai. Pejabat penilai pun dapat dibuat dan dilihat oleh admin, yaitu membuka form melihat data pejabat pegawai. Selanjutnya yaitu ini adalah login pada pegawai atau karyawan. Jadi pegawai atau karyawan itu akan membuka form login, memasukkan nama dan password. Apabila ditolak akan kembali lagi. Apabila diterima dia akan masuk ke akses pegawai. Pegawai dapat melihat laporan penilaian dari sistem tersebut, yaitu membuka form laporan penilaian, melihat laporan penilaian. Sekuen diagram laporan penilaian terverifikasi pada pegawai. Jadi pegawai ini melihat apakah laporan itu terverifikasi atau tidak. Ataupun menginput laporan itu dalam sistem, yaitu membuka laporan penilaian, form laporan penilaian, input laporan. Jadi apa yang dia kerjakan dia diinput, kemudian diproses, simpan ke database. Di sini pegawai akan melihat laporan penilaian terverifikasi pada pegawai, yaitu pegawai dapat melihat dari laporan yang diinputkan, melihat laporan penilaian apakah dia terverifikasi atau tidak. Apabila sudah terverifikasi, maka pegawai itu dapat mencetak atau enggak. Jadi pegawai itu terserah mau mencetak atau tidak. Itu apabila dia ingin mencetak, itu membuka form laporan, melihat laporan per bulan. Jadi di sini dicetaknya dalam per bulan. Kemudian dicetak laporan penilaian. Login pegawai pada hal ini pada slide ini itu login pada pejabat penilai. Seperti biasa, login ini standar, yaitu membuka form login, masukkan password, username dan password. Verifikasi pegawai pada pejabat penilai, yaitu pejabat penilai melihat apa dari laporan yang melihat laporan yang pegawai bikin atau buat laporan tersebut, kemudian memilih sebelumnya itu memilih pegawai dulu, yaitu melihat laporan pegawainya apakah sesuai atau tidak. Kemudian pejabat penilai tersebut memverifikasi laporan tersebut. Begitu, itulah yang sekuen diagram. Kemudian hasil tampilan input dan output. Jadi di sini halaman login untuk pegawai. Pegawai ini di mobilenya, atau di websitenya bagi admin. Kalau di mobile itu bagi pegawai. Ini login pada admin, yaitu halaman pertama kali admin melakukan login, di mana admin dalam bentuk web browser. Kenapa dalam bentuk web browser? Karena admin akan menambah, mengedit, dan menghapus nama pejabat penilai tersebut. Di sini ada tampilan menu. Kemudian halaman pegawai juga dapat mengedit, menambah, dan menghapus data-data pegawai dari halaman admin. Itu tugasnya di
admin dalam hal ini di web browser. Halaman admin itu menu tambahan pegawai, menambah pegawai yang akan diinputkan oleh admin. Nah, ini ya di aplikasi Android khusus untuk pegawai atau user. Jadi downloadnya sama seperti tadi, login. Tampilan Androidnya seperti ini, yaitu ada input pegawai, laporan kegiatan semua, laporan kegiatan terverifikasi. Pada saat menginput, pegawai ini akan membuka, misalnya dia menginput kegiatan, maka dia akan menilai siapa nama pegawainya, siapa nama penilainya, siapa nama pegawai yang dinilai, misalnya kita sendiri kegiatan, tanggal kegiatan, jumlah output, jumlah selesai. Setelah selesai semuanya, maka ditampillah laporan kegiatan semua. Jadi di sini pegawai atau user dapat melihat pada bulan berapa, tahun berapa dia dapat mencari, maka muncullah di tampilan tersebut. Untuk mengedit yaitu sama, yaitu di sini ada, misalnya kita memilih laporan di sini, maka di sini dapat diedit laporan pegawai yang sudah terverifikasi, itu hasil laporan pegawai yang sudah terverifikasi, apakah sudah terverifikasi oleh pejabat penilai atau tidak. Nah, ini untuk pejabat penilai. Jadi pejabat penilai ini digunakan dalam bentuk web browser, yaitu sama seperti halaman admin login home. Jadi pegawai memilih nama-nama bawahan dia, maka dia akan memilih siapa, misalnya dia salah satu nama di sini, misalnya Sutimo, yaitu dia memilih pejabat penilai akan melihat tanggal segini, tanggal sekian, jam sekian, uraian tugasnya dia apa aja, kegiatan tambahan, apakah betul apa enggak, apakah kalau dia betul dia akan memverifikasi ya, kalau tidak dia akan memverifikasi tidak. Jadi itu petugas dari pejabat penilai, itu di browser. Desain outputnya, ini output dari pegawai, jadi dia dapat melihat tanggal berapa, jam kegiatan berapa, uraian apa, jadi dia dapat melihat. Kemudian apabila ingin mencetak, dia akan mencetaknya. Begitu laporan skripsi kami. Jadi kesimpulannya, dengan adanya penginputan pegawai berdasar Android, pegawai dapat menginput laporannya sehari-hari bisa di mana saja tanpa harus menggunakan komputer atau laptop, bisa menggunakan handphone. Pejabat penilai dapat melihat langsung dan memverifikasi atas laporan yang dibuat oleh pegawai dengan cepat, jadi tidak menunggu-nunggu. Jadi kadang dikumpulkan dulu laporannya baru dilihat oleh pejabat penilai. Kemudian dengan adanya laporan ini bisa memperkecil kerugian atas penggunaan kertas untuk mencetak laporan tersebut. Terima kasih. Sebenarnya ini ada saran, yaitu di sini kami membuat aplikasi Android hanya khusus untuk pegawai atau staf aja. Jadi kedepannya mungkin ada tambahan untuk membuat aplikasi dalam bentuk Android di pejabat penilai dan di admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.